Tari Balian Bawok merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Bentuak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Tarian ini merupakan bagian dari ritual pengobatan yang bersifat sakral dan hanya dilakukan oleh para dukun atau pawang. Balian Bawok berasal dari kata belian yang artinya menyembuhkan orang sakit dan bawok yang berarti gunung atau bukit. Tari Balian Bawok dijumpai dalam berbagai acara adat, biasanya digelar untuk mengobati orang sakit, terutama yang tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan medis. Tari ritual ini dibawakan oleh para Balian yang bertindak sebagai medium dari roh yang nantinya akan memberitahu pada pasien tentang sakit yang dideritanya dengan cara-cara pengobatannya. Biasanya dilaksanakan di kediaman keluarga yang sedang sakit atau di area yang luas seperti balai adat. Tarian ini juga digunakan untuk membayar niat atau hajat, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Untuk keperluan ini, Balian Bawok hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, masyarakat suku Dayak Bentuak menggelar tari Balian Bawok sebagai upacara terima kasih kepada dewata sesuai keyakinan yang mereka peluk dan juga untuk berkomunikasi dengan roh para leluhur. Dalam melakukan tarian, sang dukun atau pawang menggunakan mantra khusus untuk berdialog dengan roh para leluhur yang akan membantunya mengusir gangguan roh-roh jahat. Perlengkapan yang diperlukan adalah daun kelapa dan daun kenjuang, sejenis tumbuhan yang biasanya ditanam di atas makam untuk mengusir roh jahat, dan setangkai mayang kelapa terurai yang digantung di tengah-tengah sebagai pusat dari pawang belian untuk berhubungan dengan roh-roh halus. Tidak lupa tersedia juga sesaji. Sang Balian mengenakan gelang perunggu perak pada kedua tangan yang berfungsi sebagai pemanggil dewa untuk membantu dalam proses pengobatan. Gelang juga berfungsi sebagai penanda musik untuk berhenti dan untuk memulai jalannya ritual pengobatan. Setelah ritual pengobatan, si pasien harus berpantang sesuai apa yang ditentukan sang dukun. Biasanya selama 1 hari, si pasien tidak diperbolehkan keluar rumah dan makan makanan terlarang seperti terong, asam, rebung, dan semua jenis hewan melata. Selain itu, suasana rumah si pasien juga harus sepi. Ia tidak diperkenankan menerima tamu. Suasana tersebut ditandai dengan penancapan dahan dan daun kayu hidup di samping pintu masuk rumah bagian luar. Pelanggaran atas pantangan itu dapat mengakibatkan kambuhnya penyakit dan sukar dirawat kembali. Berkembangnya pengobatan modern serta ajaran agama Islam dan Kristen sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat Dayak, membuat intensitas pelaksanaan tari ritual ini tidak sesering dulu. Namun sebagian masyarakat Dayak tetap mempertahankan ritual ini. Lagi pula, tali ritual Balian Bawok berakar pada spiritualitas asli masyarakat Dayak yang percaya bahwa roh-roh para leluhur masih menjaga kehidupan anak cucunya. Pelaksanaan tari ritual ini menjadi sarana dialog dan penghormatan pada roh leluhur. Balian Bawok. Balian Bawok. Bawok. Untuk apa ini acara ini tujuannya? Ya, untuk artinya menyembuhkan orang-orang yang sakit kepada ya leluhur-leluhur. Yang sakit berapa orang? 4-5 orang. 4-5 orang. Ya. Oh, Yang sama, artinya model boleh dikatakan judulnya yang sama. Dia boleh ikut serta di dalam yang acara kegiatan ini. setelah ini apa? Setelah ini apa? Doa-doa atau gimana ini? Yang sedang di ini? Berdoa atau apa itu? Ya, ini Ritual kan, apa itu? iya, ini kan anggap aja untuk dia memanggil daripada kepercayaan itu supaya minta penyembuhan kepada orang-orang yang sakit ini tadi. Sesuai pada awal itu ada permintaan. Ya, semoga kami minta kepada yang penunggu apa-apa gitu kan, yang artinya mempengaruhi orang ini sehingga sakit begini. Nah, ini kan mereka harus bicara dengan orang-orang itu lah, anggaplah begitu. Ya, jadi minta pertolongan, penyembuhan lewat belian ini. Itu dia. Beliannya ada berapa orang? Itu yang tadi, nari-nari Ya, tadi? ini ada juga yang lain-lain, cuma ini enggak semuanya. Enggak semuanya. Ya, belum semuanya yang
berdiri di sini. Ada 8 orang ya. 8 orang. Iya. Oke, terus nanti diakhiri dengan pemotongan sapi. Iya, diakhir dengan pemotongan sapi juga, ada babi juga, Oh, babi juga. ada ayam juga. Oh, Nah. terus dikemanain itu dagingnya? Ya, dibagi-bagi seperti saya bilang tadi ke orang-orang yang pengembang ini sebelah semua, ayam sebelah, babi sebelah, sapi sebelah. Ada yang dimasak? Ya dimasak untuk yang kita itu sebelah itu untuk dimasak makan orang banyak-banyak ini umum, Ya. semua begitu. Di samping untuk penyembuhan, acara seperti ini untuk apa lagi, Pak? Ya untuk artinya menyelesaikan hajatan-hajatan. Oh, Ya, hajatan yang terdahulu, misalnya hajatan di Jus atau di Mingkar, ya dia kan selesaikan lewat yang begini. kalau perkawinan, orang berkawin? Lain perkawinan, adat perkawinan bukan begini dia. Bukan. Ya, Kalau beda. kematian? Juga beda. Oh, beda lagi? Beda adat. Oh, ini jenisnya sakit. tidak sama. Oke. Cara ramuan ini lain lagi bentuknya. Kalau yang kematian dengan adat pernikahan beda. Iya. Ini hanya khusus orang Dayak atau ada orang Kutai, orang Banjar Iya, melakukan khusus ini nggak? orang Dayak. Dayak khusus saya. Itu Ya. Dayak Benua, Dayak Tunjung. Oh. Aja 2 suku itu dengan Dayak Bentian. Kalau yang Dayak lain nggak ada dia yang gini. Oh, hanya itu ya? Ada Iya, 3 suku dia tadi? ada juga, tapi Dayak Kalteng ada juga. Nah, tapi beda juga, beda sedikit. Walaupun bermacam-macam suku Dayak itu ada perbedaan-perbedaan. Ini acara berapa lama? Ini 4x8. 4 ke 8 apa? Ya, kan dia kalau belian ini hitungnya 8 malam. Oh, Mulai lagi dari hitung 8, 16 hari. Artinya sampai 24. 32? Iya, Kalau- 32. 32 hari? Iya. Ya ampun, setiap malam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, kalau yang awal tidak terlalu jauh malam. Jadi dia kalau ada kegiatan-kegiatan yang dibuat seperti balai-balai yang di tanah itu, nah itu dia bisa sampai subuh. Malam ini sampai pagi, artinya dia ada perjalanan, ibarat kita perjalanan ini ada perjalanan yang dia pergi itu menyampaikan artinya cerita-cerita ini tadi kepada orang-orang yang, karena yang dibuat balai itu kan ada penunggunya. Ya mereka lah yang tahu nama-namanya, kita kurang paham juga walaupun itu adat kita, ada yang kita kurang paham. Ini biayanya ditanggung oleh yang keluarga yang sakit? Ya, yang keluarga sakit atas kerjasama juga dengan keluarga besar. Oh, oke. Artinya sistem gotong royong juga, bukan juga satu orang. Nah baru makanya ada di samping itu tadi ada namanya botor buyang yang seperti dado, seperti tongko. Nah lewat itu kan supaya dana bisa terkumpul untuk beli ini kebutuhan dapur dan sebagainya. Oh, apa motor buyang? Motor buyang? Iya, Itu botor buyang. judi ya? Judi ya? Kalau bahasa daerahnya di sini botor buyang, bukan judi. Oh, botor Itu buyang. anggaran pemerintah. Oh iya iya iya. Kita Nah botor itu ada buyang. ada dana yang disumbang dari kegiatan itu? Iya, dari itu. Artinya seperti orang bermain dadu itu, dia bisa sekali dia goncang malam ini, kalau dia berhasil dia bisa kasih 500.000 Oh, kepada yang punya hajat. punya hajat. Nanti cara tidak nyumbang lah gitu. Oke oke. Tapi bukan juga 500 seterus. Ya, Bisa juga lebih bisa kurang. Kalau dia memang tidak ada hasil, dia dapat juga ya dia paling 200 atau 100. Itu kan tidak menekan juga. Iya, iya. Tergantung artinya orang ini tadi mau membantu berapa sukarela. Iya iya. Tidak ada juga target. Betul. Cuma dia bisa sampai 500. Iya iya. Kalau dia misalnya menang sampai 5-6 juta, apa salah dia kasih ini sumbangan saya kan gitu. Oke. Nah, Ini acara ini diketahui polisi Pak ya? iya, ini Diizinin ya? kita minta ada izin ini dari lembaga adat kabupaten, baru tembusan kepolisian, Kapolres, Kapolsek, baru pemerintahan juga ada, artinya apa itu surat di pemberitahuan Perizinan. acara. Oh, oke. Dan ini semua orang boleh datang ke sini ya? Boleh. Ikut makan di sini juga boleh? Boleh. Dan polisi banyak bergaul di lapak itu juga bagi yang penjudi, tentara juga. Oh, Iya, karena ini boleh cuma apabila polisi
kita sudah ada izin, ada macam-macam, kita